Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Syifa Sekar Arum Putri A dengan NIM 2410911320020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang surface anatomi atau anatomi permukaan dengan dosen pengampu yaitu Dr. Abdullah Oski Iliandri. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari anatomi dan anatomi permukaan. Anatomi merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari struktur dan komposisi tubuh manusia atau organisme lainnya. Dalam ilmu ini, kita dapat memahami bagaimana tubuh kita terbentuk, bagaimana organ-organ bekerja, serta bagaimana hubungan antara organ-organ tersebut. Anatomi juga berasal dari bahasa Yunani yaitu ana yang berarti memotong dan tome yang berarti memisahkan. Anatomi permukaan juga disebut anatomi topografi, yaitu studi mengenai permukaan struktur tubuh manusia. Anatomi permukaan menetapkan hubungan antara struktur internal tubuh manusia dengan permukaannya. Ini memungkinkan seorang profesional medis untuk mencari posisi organ internal dari permukaan tubuh sehingga sangat penting untuk operasi bedah. Anatomi permukaan juga dianggap sebagai cabang anatomi makroskopik, di mana kita ketahui anatomi ini dibagi menjadi dua, yaitu anatomi mikroskopik dan anatomi makroskopik. Nah, di sini ada gambar posisi anatomi yang benar, yaitu posisi badan berdiri tegak, lalu arah pandang ke depan, kaki dirapatkan, dan tangan diberi sedikit rongga serta telapak tangan menghadap ke depan. Selanjutnya ini ada bidang dan aksis. Ada 3 bidang dalam anatomi. Yang pertama ada bidang sagital. Bidang ini membagi menjadi 2 tubuh, bagian kanan dan bagian kiri atau dekstra dan sinistra. Yang kedua ada bidang transversal yang membagi 2 bagian tubuh menjadi atas dan bawah atau superior dan inferior. Yang ketiga, ada bidang frontal, di mana bidang ini membagi 2 bagian tubuh menjadi bagian depan dan bagian belakang atau bagian anterior dan posterior. Selanjutnya, ada arah-arah gerakan dan namanya dalam anatomi seperti fleksi, fleksi dan ekstensi sendi siku, lalu ada retroversi anterversi lengan, pronasi lengan, supinasi lengan, reversi kaki, inversi kaki, eksorotasi sendi bahu, endorotasi sendi bahu, lalu ada aduksi jari tangan, abduksi jari tangan, sirkumduksi sendi bahu, dan lain sebagainya. Dapat dilihat dalam gambar ini. Baik, selanjutnya ini merupakan struktur kepala dan leher manusia, di mana di dalam kepala ini terdapat rambut, dahi, alis, mata, hidung, mulut, telinga, dan lain sebagainya. Rambut manusia ini ada yang letaknya di kepala, ada yang letaknya di wajah seperti alis, kumis, dan jenggot untuk laki-laki. Lalu ada di bagian ketiak, yaitu rambut ketiak, dan rambut kemaluan. Mengapa rambut di kepala manusia ini bentuknya itu cenderung ke belakang dan ke samping? Ini dikarenakan fungsi dari rambut kita yaitu mengalirkan air seperti air hujan atau air lainnya ke arah belakang sehingga tidak terkena bagian muka. Begitu juga dengan alis. Mengapa alis kita ini bentuknya melengkung dan cenderung ke bawah dan ke samping. Ini berfungsi untuk mengalirkan air, baik air hujan maupun air keringat, sehingga air tersebut dapat mengalir ke samping wajah. Fungsi rambut pada kepala juga berfungsi untuk mengatur suhu tubuh. Selanjutnya ada rambut pada ketiak. Rambut ketiak ini banyak dianggap remeh karena mungkin kebanyakan orang berpikir itu tidak memiliki fungsi, padahal fungsinya berbagai macam seperti melindungi kulit
ketiak, di mana kita ketahui bahwa kulit ketiak ini merupakan kulit yang tipis sehingga gampang untuk terkena bakteri dan zat beracun, sehingga gesekan kulit pada ketiak ini dapat menyebabkan iritasi, jerawat, maupun skin tag. Lalu yang kedua yaitu menjaga suhu tubuh. Lalu yang ketiga ada menyerap keringat sehingga menjauhkan bakteri penyebab bau badan. Selanjutnya ada rambut pada kemaluan. Rambut pada kemaluan ini memiliki berbagai fungsi. Yang pertama ada melindungi organ intim dari bakteri dan kotoran, mengurangi gesekan, dan juga menjaga kelembapan organ intim. Baik, seperti yang terlihat pada gambar ini, terdapat rambut yang pangkalnya berhubungan langsung dengan kelenjar adiposa atau kelenjar minyak. Kelenjar minyak ini akan menghasilkan sebum sehingga kulit dan rambut mendapat kelembapan dan juga sehingga rambut ini tidak akan mudah patah dan rusak. Baik, selanjutnya ini ada struktur hidung dan telinga manusia. Nah, mengapa telinga dan hidung manusia ini eh, tersusun atas tulang rawan atau kartilago? Ini dikarenakan yang pertama hidung merupakan bagian yang paling menonjol dibandingkan struktur wajah lainnya, sehingga memungkinkan hidung ini terkena benturan akan benda-benda asing. Jikalau eh, kita memiliki hidung dengan tulang yang padat, pasti akan sangat sakit sekali jika terbentur oleh sesuatu. Sama halnya juga dengan daun telinga. Nah, daun telinga ini memiliki fungsi yang sangat penting juga karena tanpa daun telinga, kita akan kekurangan frekuensi pendengaran. Frekuensi pendengaran manusia normal yaitu sekitar 20 sampai 20 ribu Hz. Sama halnya dengan daun telinga jikalau kita memiliki daun telinga yang panjang seperti kelelawar, maka kita akan dapat mendengar hal-hal sekecil apapun seperti detak jantung maupun lain sebagainya yang dapat mengganggu aktivitas kita terutama pada saat tidur. Baik, di sini ada gambar perbedaan wajah perempuan dan laki-laki. Yang paling nampak yaitu laki-laki memiliki kumis dan jenggot, sedangkan perempuan itu tidak. Namun, jikalau kumis dan jenggotnya ini tidak ada, juga kita dapat melihatnya dan membedakannya secara langsung seperti rahang laki-laki yang lebih tegas, sedangkan rahang perempuan ini lebih kecil. Lalu tulang alis laki-laki ini cenderung lebih menonjol dibandingkan tulang alis pada perempuan, seperti itu. Selanjutnya, ini ada bagian-bagian eh, badan badan dan tubuh manusia. Dapat terlihat pula perbedaan dari laki-laki dan perempuan seperti payudara pada perempuan ini lebih besar karena berfungsi untuk menyusui. Baik di sini ada caput atau kepala, colum atau leher, toraks dada, abdomen perut, pelvis, panggul, lalu ada membrum superius ini adalah ekstremitas atas dan ini ekstremitas bawah. Ada brachium atau lengan atas, antebrachium lengan bawah, manus telapak tangan, femur paha, terus betis, lalu pes adalah kaki. Kita dapat melihatnya juga perbedaan dari tinggi laki-laki dan perempuan karena laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan perempuan. Lalu eh, pelvis atau panggul perempuan ini lebih lebar karena berfungsi untuk persalinan atau saat melahirkan. Setelah itu, pundak dari laki-laki ini cenderung lebih lebar dibandingkan perempuan.
Selanjutnya, ini ada gambar alat reproduksi laki-laki dan perempuan. Pada laki-laki, terdapat penis dan testis yang tentu saja tidak dimiliki oleh perempuan. Sedangkan perempuan memiliki vagina, serviks, dan rahim yang tentu saja tidak dimiliki oleh laki-laki. Baik, selanjutnya ini ada pengelompokan dari regio abdomen. Jadi ada dua metode dalam pengelompokannya, yaitu ada abdominopelvic regions dan abdominopelvic quadrants. Pada abdominopelvic quadrants, di sini membagi regio abdomen menggunakan satu garis vertikal dan satu garis horizontal sehingga membentuk empat bagian utama. Seperti right upper quadrant, left upper quadrant, right lower quadrant, dan left lower quadrant. Right upper quadrant ini disebut juga dengan kuadran kanan atas, yaitu terdiri dari lobus kanan hati, kantong empedu, tiga bagian pertama dari duodenum, kepala pankreas, ginjal kanan, dan lain sebagainya. Pada kuadran kanan bawah, ini berisi sebagian besar usus halus dan usus buntu, sekum, ureter kanan, dan lain sebagainya. Pada kuadran kiri atas atau left upper quadrant, ini terdiri dari lobus kiri hati, limpa, lambung, jejunum, dan lain sebagainya. Kuadran kiri bawah atau left lower quadrant, ini berisi sebagian besar usus kecil, usus besar, dan bagian kiri sistem reproduksi wanita. Selanjutnya ada abdominopelvic regions, di mana ini membagi rongga perut menjadi dua garis vertikal dan dua garis horizontal sehingga menghasilkan 9 bagian utama, yaitu right hypochondriac region, right lumbar region, right iliac region, epigastric region, umbilical region, hypogastric region, left iliac region, left lumbar region, left hypochondriac region. Mengapa ada pembagian struktur abdomen ini berfungsi untuk indikasi penyakit pada pasien jikalau penyakit tersebut contohnya seperti di hipokondria kanan. Nah, hipokondrium kanan ini kan berisi bagian kanan organ hati, kantong empedu, sebagian usus kecil, usus besar ascendens, dan lain sebagainya. Nyeri pada bagian ini dapat menjadi indikasi dari peradangan kantong empedu, penyakit ginjal, atau gangguan pada usus halus. Lalu ada left hypochondriac region atau hipokondrium kiri yang berisi limpa, ginjal kiri, lambung, pankreas, dan lain sebagainya. Rasa nyeri pada bagian ini umumnya dikaitkan pada penyakit ginjal. Seperti itu. Ini ada organ-organ yang lebih lengkap seperti diafragma, ada hati, ada lambung, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya ini ada organ jantung. Kita ketahui bahwa organ jantung adalah organ terpenting dalam tubuh manusia, karena tanpa organ jantung, maka manusia itu tidak dapat hidup. Fungsi jantung sendiri yaitu memompa dan memasok darah ke seluruh tubuh yang pastinya tahapannya tidaklah sederhana. Jadi, darah yang kaya karbon dioksida, ini seperti panah pada biru ini, akan masuk pada atrium kanan, lalu dipompa oleh ventrikel kanan ke bagian paru-paru, lalu darah tersebut akan digantikan dengan darah yang kaya oksigen yang masuk pada atrium kiri, lalu dipompa ke ventrikel kiri dan disalurkan ke seluruh tubuh seperti itu. Baik, selanjutnya ini ada pada jantung terdapat beberapa katup seperti katup trikuspid, katup pulmonal, katup mitral, dan katup aorta. Fungsi dari katup jantung adalah untuk memastikan darah mengalir dengan lancar dan teratur ke arah yang tepat.
baik di dalam jantung maupun ke seluruh tubuh. Katup jantung bekerja seperti pintu satu arah yang membuka dan menutup saat otot jantung berkontraksi dan berelaksasi. Jadi jantung manusia memiliki 4 katup, seperti katup tricuspid yang terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan, lalu katup pulmonal yang terletak di antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis, katup mitral yang terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri, serta katup aorta yang terletak di antara ventrikel kiri dan aorta. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.